register perkara nomor 07-Pit-TPK-2020-PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, dan juru sumpah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kami akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin persidangan dimohon untuk mendengarkan serta mematuhinya. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. 2. Pengunjung sidang selama persidangan berlangsung harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. 4. Pengunjung sidang wajib untuk menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. 5. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa, wajib untuk menitipkan kepada petugas. 6. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dan tidak menaati peraturan persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan di ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang perkara pidana tindak pidana korupsi register nomor 07-Pit-TPK 2020-PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Rizal bin Slamet pada tanggal 25 Agustus 2020 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan saya mulai, dimohon pada seluruh peserta dalam persidangan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dalam bentuk apapun, dengan tujuan supaya persidangan berjalan dengan lancar. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum dengan nomor perkara 07-Pit-TPK-2020-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 25 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Terdakwa silakan masuk ruang persidangan. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum kita masuk dalam pemeriksaan, maka saya akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Dengan nama Rizal bin Slamet. Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Cipedak 10 Juni 1972. Benar yang mulia. Alamat di Jalan Timbul nomor 38 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Iya. Agama Islam. Iya. Kewarganegaraan Indonesia. Benar yang mulia. Pendidikan terakhir S2. Benar yang mulia. Pekerjaan sebagai wira swasta di Direktur PT Nusa Sejahtera. Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terdakwa dalam perkara ini apakah didampingi oleh penasihat hukum? Benar yang mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum. Baik, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa dari terdakwa sekaligus kartu tanda advokat. Penuntut umum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat perintah dari pimpinan berkaitan dengan penuntut umum. Terima kasih. Silakan.
Baik, penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Identitas terdakwa nama Rizal bin Slamet, tempat tanggal lahir Cipedak 10 Juni 1972. Umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S2 Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Timbul nomor 38 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam. Penahanan. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 13 Februari sampai dengan 23 Februari 2020. Terdakwa ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 Februari sampai dengan 4 Maret 2020. Terdakwa perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Maret sampai dengan 25 Maret 2020. Dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Rizal bin Slamet pada pertengahan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2013 bertempat di PT Nusa Sejahtera Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa kerugian yang disebabkan oleh terdakwa sebesar 2.400.000 US dollar atau setara dengan 24 miliar rupiah. Dengan rincian sebesar 1.200.000 US dollar sesuai kesepakatan awal, kemudian PT Guangzhou meminta penahanan biaya sebesar 14.400.000 US dollar untuk penggandaan kereta melalui rekening PT Guangzhou dengan nomor transfer nomor 0000231627. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Rizal bin Slamet dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Rizal bin Slamet selaku Direktur PT Nusa Sejahtera, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi publik, melakukan perjanjian pinjaman secara berkala atau leasing pengadaan 2 buah kereta dengan PT Guangzhou, perusahaan Cina yang bergerak di bidang transportasi massal dengan izin legal berdasarkan akte pendirian nomor 23-CC-9/2011 pada tanggal 10 Agustus 2013. 2. Perjanjian itu dilanjutkan dengan pendatanganan agreement summary of atau lasot antara PT Nusa Sejahtera yang diwakilkan oleh Dina Sumarni selaku General Manager Rosman of Drainage kuasa dari Direktur Rizal bin Slamet dengan pihak PT Guangzhou yaitu Miss Mamelia berdasarkan surat kuasa dari Rizal bin Slamet selaku Direktur nomor NS-001-305 ADM 465DZ pada tanggal 15 Agustus 2013 melalui scanner dan email tidak bertatap muka. Biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusa Sejahtera sebesar 12 juta US dollar dibayarkan melalui LC untuk mendapatkan pinjaman kereta selama 5 tahun. 2. Adanya kesepakatan penempatan security deposit jaminan sewa sebesar 1.200.000 US dollar untuk setiap masing-masing kereta dibayarkan secara tunai tanpa melalui LC ke rekening PT Guangzhou. 3. Dikarenakan PT Guangzhou hanya memiliki satu armada kereta, maka PT tersebut melakukan pembelian 1 unit lagi kepada PT Tren Tobusan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi kereta ekspres. Akan tetapi, PT Guangzhou berkendala pelunasan pembelian tersebut sebesar 1.200.000 US dollar sehingga meminta pada PT Nusa Sejahtera membayar biaya tambahan guna menutupi kekurangan pengadaan satu kereta tersebut. 4. Hal itu dikomunikasikan PT Guangzhou kepada Rizal bin Slamet selaku Direktur PT Nusa Sejahtera tanpa persetujuan Dewan Direksi. Cahya Wiratno bin Sudikromo menyetujui permintaan biaya tambahan sewa guna menutupi kekurangan pengadaan satu kereta tersebut. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2013 PT Nusa Sejahtera membayar security deposit sebesar 2.400.000 US dollar dengan rincian sebesar 1.200.000 US dollar
Sesuai kesepakatan awal, kemudian PT Guangzhou meminta penambahan biaya sebesar $1.200.000 dengan penggandaan kereta melalui dana PT Guangzhou dengan nomor transfer 0000231627. 5. Berdasarkan kesepakatan itu, PT Guangzhou berkewajiban mengirimkan 2 unit kereta maksimal 30 hari setelah pendatangan kesepakatan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2013. 6. Pada tanggal 19 Agustus, Nisbamlia mencairkan dana security deposit, akan tetapi diketahui pencairan dana itu tidak digunakan bagaimana perjanjian, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Nisbamlia. 7. Sampai tanggal 12 September 2013, PT Guangzhou tidak kunjung mengirimkan kereta sehingga PT Nusa Sejahtera merasa dirugikan, sehingga pada hari yang sama PT Nusa Sejahtera mengirimkan somasi pertama ke PT Guangzhou melalui surat untuk menunaikan kewajibannya. 8. Setelah 7 hari semenjak somasi pertama dikirimkan dan tidak direspon, pihak PT Nusa Sejahtera mengirimkan somasi kedua pada tanggal 19 Agustus 2013, akan tapi somasi tersebut tetap tidak ditanggapi sehingga dikirimkan somasi ketiga pada tanggal 26 Agustus 2013. 9. Kereta tidak ada itikat baik dari pihak PT Guangzhou untuk memenuhi kewajibannya, maka Cahya Wirato selaku Direktur PT Nusa Sejahtera pada tanggal 20 November 2013 menggugat PT Guangzhou ke pengadilan Cina. Gugatan tersebut dikabulkan dan perkara dimenangkan oleh PT Nusa Sejahtera pada tanggal 27 Mei 2014 dengan tuntutan PT Guangzhou harus mengembalikan dana tersebut. 10. Langkah hukum selanjutnya ditempuh oleh PT Nusa Sejahtera dengan memidanakan Nisbamlia dikarenakan PT Guangzhou tidak melaksanakan tuntutan sebagaimana putusan pengadilan Cina dinyatakan bahwa Nisbamlia melakukan tindak pidana penipuan. 11. Rizal bin Selamat menganggap bahwasannya kasus ini telah selesai, akan tapi pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung menganggap bahwa Rizal bin Selamat harus berurusan dengan tuntutan pidana di Indonesia sebagai tersangka atas kelalaiannya hingga merugikan keuangan negara sebesar $2.400.000. Cahya Wirato bin Sudikromo ditetapkan sebagai tersangka dan diproses pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 12. Bahwa Rizal bin Selamat telah melakukan kesepakatan penambahan dana untuk penggandaan kereta dengan Nisbamlia selaku CEO dengan PT Guangzhou, kemudian dana tersebut dicairkan Nisbamlia, akan tetapi dana itu tidak digunakan sebagaimana perjanjian, melainkan digunakan oleh Nisbamlia untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa Rizal bin Selamat sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam dengan pidana pasal 2 contoh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Mohon izin kepada Yang Mulia, mungkin untuk dakwaan yang selanjutnya bisa dibacakan oleh jaksa 2. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, saya akan melanjutkan dakwaan yang kedua dari jaksa pertama. Atau kedua, bahwa terdakwa Rizal bin Selamat pada pertengahan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2013 bertempat di PT Nusa Sejahtera, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi publik Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Rizal bin Selamat dengan cara sebagai berikut. Dikarenakan PT Guangzhou hanya memiliki satu armada kereta, maka PT tersebut melakukan pembelian 1 unit lagi kepada PT Train Tobusan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi kereta ekspres. Akan tetapi PT Guangzhou terkendala pelunasan pembelian tersebut sebesar $1.200.000 sehingga meminta pada PT Nusa Sejahtera membayar biaya tambahan guna menutupi kekurangan penggandaan
satu kereta tersebut. Yang kedua, hal itu dikomunikasikan pada PT Guangzhou kepada Rizal bin Slamet selaku Direktur PT Nusa Sejahtera tanpa persetujuan Dewan Direksi, yaitu atas nama Cahya Wiratno bin Sudikromo menyetujui permintaan biaya tambahan sewa guna menutupi kekurangan penggandaan satu kereta tersebut. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2013, PT Nusa Sejahtera membayar security deposit sebesar 2.400.000 US dollar. Dengan rincian tersebut yaitu 1.400.000 US dollar, sehingga kesepakatan awal kemudian PT Guangzhou meminta penambahan biaya sebesar 1.200.000 US dollar untuk penggandaan kereta melalui rekening PT Guangzhou dengan nomor transfer ref nomor 0000231627. Yang ketiga, berdasarkan kesepakatan itu, PT Guangzhou berkewajiban mengirimkan 2 unit kereta maksimal 30 hari setelah penandatanganan kesepakatan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2013. Mohon izin Yang Mulia, dakwaan selanjutnya akan dibacakan jaksa selanjutnya. Mohon izin Yang Mulia, izin melanjutkan pembacaan dakwaan. Yang keempat, pada tanggal 19 Agustus, Mrs. Camelia mencairkan dana security deposit. Akan tetapi, diketahui pencairan dana itu tidak digunakan sebagaimana perjanjian, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Mrs. Camelia. Yang kelima, sampai tanggal 12 September 2013, PT Guangzhou tidak kunjung mengirimkan kereta sehingga PT Nusa Sejahtera merasa dirugikan. Sehingga pada hari yang sama, PT Nusa Sejahtera mengirimkan somasi pertama ke PT Guangzhou melalui surat untuk menunaikan kewajibannya. Yang keenam, bahwa Rizal bin Slamet menyetujui permintaan biaya tambahan dengan keputusan sendiri guna untuk menutupi kekurangan pengadaan kereta, tetapi tanpa melalui persetujuan dari Dewan Direksi pemegang saham. Perbuatan terdakwa Rizal bin Slamet tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jakarta Pusat, 25 Agustus 2020. Penuntut Umum Muhammad Irfan Baharudin, SHMH. Jaksa Muda Pratama Latifah Koirunisa Nuraini, SHMH. Jaksa Muda Pratama Nurul Arifah, SHMH. Hakim Jaksa. Dan terdakwa paham dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Paham Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada perbaikan atau tambahan mengenai dakwaannya? Tidak, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan jawaban berkaitan dengan dakwaan dari penuntut umum? Iya Yang Mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkan eksepsi. Butuh waktu berapa lama? 7 hari Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum bisa sepakati 7 hari? Sah, Yang Mulia. 7 hari cukup. Baik, kami akan memberikan waktu 7 hari pada penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan eksepsinya. Baik, panitera, 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 1 September 2020 Yang Mulia. Baik, sidang akan kami tunda selama 1 minggu depan pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda mendengarkan eksepsi atau tangisan dari penasihat hukum terdakwa. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang kedua. Sidang melanjutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dalam nomor perkara 07-Pidsus/TTK/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 1 September 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah siap dengan eksepsinya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara 07-TPK-2020-PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Rizal bin Slamet. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemeriksa perkara pidana korupsi atas nama Rizal bin Slamet, nomor register perkara 07-PPK-2020-PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Mukhlisin SH, 2. Rizal Korek Prasetyo SH. Kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada Law Office yang beralamat di Sayo 4 Kurau Pagang nomor 30 Cimpedak Jagakarsa Jakarta Selatan. Telepon 027193389928. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. Nama Rizal bin Slamet. Tempat tanggal lahir Cimpedak 10 Juli 1972. Umur 48 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan S2 Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Timbul nomor 38 Cimpedak Jagakarsa Jakarta Selatan. Agama Islam. Untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum perkara nomor 07-TPK-2020-PN Jakarta Pusat. Dakwaan ke-1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberatan tindak pidana korupsi. Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami berbahagia. Terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Rizal bin Slamet. Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum yang dalam perkara atas nama Rizal bin Slamet. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 Konvenen Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pemesahan internasional, pasal 27, pasal 28D Undang-Undang 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAT MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa didiskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan
oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dua, keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia. Surat dakwaan kabur berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara 07-PIT/TPK/2020/PN Jakarta Pusat. Terdapat banyak ketidakjelasan tidak perkara pidana yang dilakukan oleh Rizal bin Slamet. Surat dakwaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang kejadian perkara, di mana tidak disebutkan tempat dan waktu terjadinya perkara pidana. Bahwa sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B ayat 3 KUHP diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain. 1. Syarat formal, yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebut identitas lengkap tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. 2. Syarat materi, yakni bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat, delik aduan, kemudian surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan dinyatakan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap, sehingga surat dakwaan harus dibatalkan. Tuntutan eksepsi. Berdasarkan berbagai hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Rizal bin Slamet mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Rizal bin Slamet menyatakan surat dakwaan penuntut umum perkara nomor 07-PIT/TPK/2020/PN Jakarta Pusat sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. 2. Menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut. 3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Rizal bin Slamet, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan dan eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2020. Jakarta, 1 September 2020. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Mukhlisin SH, Rizal Korek Prasetyo SH. Dari penuntut umum paham dengan eksepsi yang dibacakan? Baik, penasihat hukum, apakah ada perbaikan atau tambahan mengenai eksepsinya? Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ingin mengajukan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Tidak yang mulia, kami tetap pada dakwaan kami. Baik, karena adanya eksepsi atau tangkisan dari penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tetap pada dakwaannya, maka acara selanjutnya yaitu putusan selah oleh majelis hakim. Kami majelis hakim membutuhkan waktu 1 minggu untuk bermusyawarah apakah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dikabulkan atau ditolak. Bisa disepakati 1 minggu? Saya ya. Baik, paling tenang 1 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 8 September 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 8 September 2020 dengan agenda putusan selah oleh majelis hakim. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ketiga. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda putusan selah oleh majelis hakim dengan nomor perkara 07-PIT/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 8 September 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan redaksi sidang minggu lalu bahwa sidang kali ini adalah putusan selah oleh majelis hakim. Dimohon pada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama berkaitan dengan putusan selah yang dibacakan oleh majelis hakim. Baik, saya akan membacakan putusan selah.
Putusan selah nomor 07/PIT/TPK/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Rizal bin Slamet, tempat tanggal lahir Cipedak 10 Juni 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan strata 2, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Nusa Sejahtera, alamat Jalan Timbul nomor 38, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta, agama Islam. Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh jaksa penuntut umum, telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, telah dibacakan. Isi dari kesepakatan tersebut antara lain telah dibacakan. Perbuatan Rizal bin Slamet sebagaimana tersebut diatur di atas dan diancam pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 Junto, pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau dakwaan kedua telah dibacakan. Perbuatan terdakwa Rizal bin Slamet tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum, terdakwa mengajukan keberatan berupa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan obscur liber atau dakwaan kabur. Menimbang bahwa dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa dalam surat dakwaan oleh penuntut umum telah menjelaskan secara rinci tentang kejadian perkara pidana yang dilakukan oleh Rizal bin Slamet beserta tempat dan waktu kejadian perkara pidana. Surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh berdasar pada asumsi tekanan manapun atau pembeningan, melainkan harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana terdakwa tetap dilanjutkan. 4. Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan biaya putusan perkara pada putusan akhir. Terdakwa silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, tanggal 8 September 2020 oleh Irwan Nugroho SHMH selaku Hakim Ketua, Puri Resmiati SH dan Azizah Nur Hafizah SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iramil Dadamianti SH selaku Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim Ketua Irwan Nugroho telah ditandatangani. Hakim Anggota 1 Puri Resmiati telah ditandatangani. Hakim Anggota 2 Azizah Nur Hafizah telah ditandatangani. Penuntut umum, penasihat hukum terdakwa paham dengan putusan selah yang dibacakan oleh majelis hakim? Baik, mengingat bahwa eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ditolak, maka sesuai hukum acara selanjutnya yaitu pembuktian dari penuntut umum. Bagaimana? Penuntut umum sudah siap dengan buktinya? Belum, Yang Mulia. Butuh waktu berapa? 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana? Penasihat hukum 7 hari bisa disepakati? Sepakat, Yang Mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 15 September 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kami tunda selama 1 minggu depan pada tanggal 15 September 2020 dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan. Sidang keempat.
Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembuktian dari penuntut umum dengan nomor perkara 07/PPK/2020 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 15 September 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah siap dengan buktinya? Siap Yang Mulia. Silakan maju ke depan. Penasihat hukum terdakwa, silakan maju ke depan. Ini bukti-bukti dari penuntut umum. Silakan. Apakah ada tambahan bukti lagi? Tidak Yang Mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah ingin mengajukan bukti? Ya yang mulia. Butuh waktu berapa? 14 hari yang mulia. Bagaimana penuntut umum bisa disepakati? Bisa Yang Mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 14 hari pada penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan bukti-buktinya. Panitera, 14 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 29 September 2020 Yang Mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 29 September 2020 dengan agenda pembuktian dari penasihat hukum terdakwa. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembuktian dari penasihat hukum terdakwa dengan nomor perkara 07/PPK/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 29 September 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan. Kartu tanda penduduk, identitas. Penuntut umum silakan maju ke depan. Baik, penasihat hukum, apakah ada tambahan bukti lagi? Cukup Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah ingin mengajukan pembuktian yang lainnya? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan 3 orang saksi. Mohon izin jika diperkenankan kami mohon waktu selama 14 hari untuk mempersiapkan saksi tersebut dikarenakan ada salah satu saksi kami yang keberadaannya masih di luar negeri. 14 hari. Ya. Bagaimana penasihat hukum, bisa sepakati 14 hari? Tidak yang mulia, karena dikhawatirkan akan memperlama proses persidangan. Menurut kami waktu 7 hari sudah cukup bagi JPU menghadirkan semua saksi yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 14 hari pada penuntut umum untuk mempersiapkan saksi-saksinya menimbang bahwa salah satu saksi masih berada dalam keberadaannya masih di luar negeri. Bisa disepakati? Baik Yang Mulia. Baik, paling tenang 14 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 13 Oktober 2020 Yang Mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 13 Oktober 2020 dengan agenda mendengarkan saksi dari penuntut umum. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-6. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum dalam nomor perkara 07/PIT/PPK/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 13 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan redaksi sidang yang lalu bahwa sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Yang kami bawa ada 3 orang saksi yang mulia. Di antaranya adalah saksi 1 sebagai CEO PT Guangzhou, saksi 2 sebagai bendahara atau pengelola
keuangan PT Nusa Sejahtera, dan saksi yang ketiga sebagai General Manager Procurement of Trend PT Nusa Sejahtera. Baik, terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum dan penuntut umum silakan hadirkan para saksi. Silakan masuk ruang persidangan. Penuntut umum, apakah saksi bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa enggak? Baik, pada saksi dipersilakan untuk menyerahkan kartu identitas masing-masing kepada majelis. Silakan. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP bahwa sebelum pemeriksaan saksi harus diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Saksi pertama, silakan dulu. Apakah benar saksi pertama atas nama Mrs. Cornelia Anggraini Diasari? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Cina 4 Juni 1966. Benar yang mulia. Alamat Suzhou Cina. Benar. Jenis kelamin perempuan. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar. Kewarganegaraan Cina. Benar yang mulia. Pekerjaan CEO PT Guangzhou. Benar yang mulia. Apakah ada hubungan darah atau keluarga dengan terdakwa? Saya rekan bisnis dari terdakwa yang mulia. Baik. Saksi 2, silakan. Saksi 2, apakah benar atas nama Indira Tri Inalisa? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 26 Januari 1970. Benar yang mulia. Alamat Jalan Selamat RT 5 RW 3 Muka Cianjur. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Benar yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Benar yang mulia. Pendidikan S2. Benar yang mulia. Pekerjaan pegawai swasta atau bendahara atau pengelola keuangan PT Nusa Sejahtera. Benar yang mulia. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Rekan kerja yang mulia. Baik, silakan. Saksi 3, silakan. Apakah benar saksi 3 atas nama Nabila Mehitrisya Putri Sanjaya? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Semarang 26 Januari 1983. Benar yang mulia. Alamat Jalan Malabar Selatan RT 4 RW 17 Jabres Surakarta. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Benar yang mulia. Pendidikan S2. Benar yang mulia. Pekerjaan pegawai swasta atau General Manager Procurement of Trade PT Nusa Sejahtera. Benar yang mulia. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Rekan kerja terdakwa yang mulia. Baik, silakan. Oke, setelah diperiksa identitas para saksi, maka selanjutnya yaitu berdasarkan KUHP maka harus diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Bagaimana bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Kepada juru sumpah, silakan untuk mengambil posisi sumpah dan hakim anggota 1 untuk memberi sumpah. Silakan. Baik, mohon para saksi untuk menirukan lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih sekali. Baik, saksi telah diambil sumpah berdasarkan keyakinannya masing-masing atau masing-masing, maka saksi harus menjelaskan apa yang diketahui, apa yang dilihat dan apa yang didengar atau apa yang dialami sendiri. Karena saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau merasakan sendiri. Baik, penuntut umum, bagaimana? Saksi diperiksa satu persatu atau semuanya? Satu Berikan persatu satu yang persatu. mulia. Baik, pada saksi 1 silakan tetap di ruang persidangan dan saksi 2 dan 3 silakan keluar ruang persidangan. Saksi 1. Saksi 1, Mrs. Familia, rekan bisnis terdakwa. Iya. Bagaimana saudari saksi sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah saudari saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Mengerti yang mulia. Saya jadi saksi kasus terdakwa yang mulia. Ada hubungan apa saksi dan terdakwa? Rekan bisnis. Rekan bisnis. Apa menjalin apa dulu dengan terdakwa? Sebuah apa kesepakatan atau bagaimana? Perjanjian sewa menyewa kereta yang mulia. Yang saudari saksi ketahui, siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Terdakwa dan saya sebagai CEO PT Guangzhou, kemudian terdakwa sebagai direktur utama PT
Nusa Sejahtera yang membuat kesepakatan dengan Nabila sebagai General Manager Losat. Baik, hakim yang satu, apabila ada pertanyaan silakan. Apakah penandatanganan perjanjian tersebut secara langsung? Tidak yang mulia. Perjanjian awal itu memang secara langsung, tapi kemudian lewat email yang mulia. Kepada hakim yang kedua, apabila ada pertanyaan silakan. Yang mulia, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusa Sejahtera untuk melakukan peminjaman tersebut? Untuk peminjaman 2 unit kereta sebesar 12 juta US dollar dan juga 1.200.000 US dollar. Setiap kereta guna biaya security deposit. Jadi total nilai perjanjian sebesar 14.400.000 US dollar. Baik, apakah ada biaya tambahan yang lain yang tidak tercantum dalam surat perjanjian tersebut? Ada yang mulia. Uang senilai 1.200.000 US dollar untuk menutup kekurangan pelunasan pembelian kereta yang saya lakukan kepada PT Train Terobusa. Baik, penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, mengenai pembiayaan di luar kesepakatan, apakah benar saksi langsung berkomunikasi dengan pihak terdakwa secara pribadi melalui email? Benar. Lalu, apakah pihak PT Guangzhou telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan kereta sesuai dengan kesepakatan? Belum. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Sesuai kesepakatan bahwa jangka waktu sewa menyewa adalah 5 tahun terhitung mulai penandatanganan perjanjian ataukah semenjak pengiriman kereta? Semenjak pengiriman kereta. Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi benar? Benar yang mulia. Baik, saksi, apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saksi atas keterangannya dalam persidangan kali ini. Silakan keluar ruang persidangan. Saksi 2, India, rekan kerja terdakwa, Bendara. Iya yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari tahu betapa hadirnya dalam persidangan kali ini? Oh yang mulia, saya di sini sebagai saksi dari penuntut umum. Lalu ada hubungan apa saudara saksi dengan terdakwa? Ada yang mulia yang mengenal sebagai rekan kerja PT Nusa Sejahtera. Lalu apa jabatan yang saudari saksi miliki di PT Nusa Sejahtera? Bendahara atau pengelolaan keuangan yang mulia. Apakah saudari saksi mengetahui mengenai kesepakatan proses organisme di auction atau yang dilakukan oleh terdakwa dengan PT Guangzhou? Mengetahui yang mulia. Termasuk mengetahui setiap transaksi atau bagaimana? Termasuk mengetahui mengenai setiap transaksi uang sebesar 12 juta US dollar untuk melakukan peminjaman kereta ditambah dengan uang security deposit sebesar 1.200.000 US dollar secara tunai tanpa melalui LC ke rekening PT Guangzhou. Baik, kepada hakim yang satu, apabila ada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah benar terdakwa meminta tambahan uang sebesar 12 juta? Ada yang mulia. Apakah benar terdakwa meminta tambahan uang sebesar 1.200.000 US dollar? Benar yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui untuk apa uang tersebut? Tidak yang mulia, saya hanya memberikan uang sebesar 1.200.000 US dollar sesuai permintaan terdakwa dan kelanjutannya uang tersebut saya tidak mengetahui. Baik, kepada hakim anggota dua, apabila ada pertanyaan untuk saksi silakan. Ada yang mulia, bagaimana pemindahan uang perusahaan ke terdakwa? Untuk pemindahan uang, rekening perusahaan mengirimkan uang melalui transfer ke rekening terdakwa yang mulia. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Apakah setelah itu bukti transfer diserahkan kepada saudari saksi? Bukti transfernya mana? Bukti transfer dari mulai pembayaran uang sewa menyewa kereta api senilai 12 juta dolar hingga dengan uang tambahan yang 1.200.000 US dollar. Iya, semua bukti transfer dibawa oleh saya selaku pengelolaan keuangan perseroan. Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi?
Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi benar? Benar yang mulia. Saksi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mulia. Sedikit mengenai terdakwa. Terdakwa di dalam perseroan dikenal sebagai atasan yang loyal terhadap bawahannya dan selalu berlaku terbuka serta jujur. Terdakwa belum pernah tersenggol dengan masalah keuangan sebelumnya yang mulia. Ada lagi? Atau cukup? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saksi atas keterangan dalam persidangan kali ini. Silakan keluar ruang persidangan dan untuk penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Silakan keluar. Saksi 3, Nabila, rekan bisnis atau rekan kerja terdakwa. Benar yang mulia. Apakah saudari mengetahui kenapa dihadirkan dalam persidangan kali ini? Iya yang mulia, berkaitan dengan kasus pidana yang dialami oleh terdakwa. Apakah saudari saksi mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa? Iya yang mulia, mengenai tindak pidana korupsi. Ada hubungan apa saksi dengan terdakwa? Rekan kerja yang mulia. Lalu jabatan apa yang saudari miliki di PT Nusa Sejahtera? Saya menjabat sebagai General Manager Prosumen of Trend di PT Nusa Sejahtera yang mulia. Apa benar saudari saksi merupakan salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan nasib ini Benar, pada ya? dengan PT Nusa Sejahtera? Benar yang mulia. Baik, pendaji nomor 1, apabila ada pertanyaan silakan. Benar yang mulia. Apakah benar saksi mengetahui isi kesepakatan tersebut? Mengetahui yang mulia. Jelaskan apa yang saksi ketahui. Isi perjanjian itu mengenai perjanjian secara berkala atau leasing berupa kereta sebanyak 2 armada pada PT Guangzhou dengan jumlah dana yang dikeluarkan sebanyak 12 juta US dollar serta 1.200.000 US dollar untuk security deposit pada masing-masing kereta yang mulia. Baik, kepada hakim anggota umum, apabila ada pertanyaan untuk saksi silakan. Ada yang mulia. Saksi hanya diberi kuasa untuk menandatangani kesepakatan lease agreement summary of term atau juga diberi kuasa untuk mentransfer biaya sewa menyewa? Saya sekedar diberi kuasa untuk menandatangani kesepakatan aset mengenai transfer biaya, tidak termasuk ke dalam hal yang dikuasakan kepada saya. Lalu apakah saksi mengetahui mengenai penambahan biaya sebesar 1.200.000 US dollar? Tidak yang mulia. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Cukup, yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar terdakwa selama ini mengemban jabatannya selalu berlaku terbuka dan jujur? Benar. Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah keterangan saksi benar? Benar yang mulia. Saksi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Saya mengenal terdakwa sebagai atasan yang baik dan bertanggung jawab. Terdakwa merupakan orang yang selalu memikirkan bagaimana keadaan baik, perseroan, dan saat itu perusahaan memang sedang sangat membutuhkan kereta yang mulia. Baik, terima kasih saksi atas keterangan dalam persidangan kali ini. Silakan keluar ruang persidangan. Baik. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum, apakah penasihat hukum terdakwa ingin menghadirkan saksi? Ada yang mulia. Kami akan menghadirkan satu ahli. Baik, penasihat hukum butuh waktu berapa? Kami memerlukan waktu 14 hari karena kami juga menyesuaikan dengan pekerjaan ahli. 14 hari. Iya, Pak. Bagaimana penuntut umum? Bisa disepakati 14 hari? Keberatan yang mulia, mungkin cukup waktu 7 hari saja karena hanya ada satu ahli dan wilayah keberadaannya kan juga di Baik, Indonesia. kami akan memberikan waktu 7 hari pada penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan ahlinya karena masih berada di wilayah Indonesia dan kemungkinan besar bisa ini. Baik yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 20 Oktober 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari penasihat hukum terdakwa. Pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-7. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari penasihat hukum terdakwa dengan nomor perkara 07/2020 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Selamat pada hari ini 20 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah siap dengan ahlinya?
Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan ahlinya dan terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Saksi ahli. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari ahli terlebih dahulu sesuai dengan BAP. Silakan. Baik, dengan saksi ahli dengan nama Laila Umul Latifah, tempat tanggal lahir Tangerang 4 Maret 1958. Benar yang mulia. Alamat berada di Jalan Pemuda RT 1 RW 4 Desa Pemuda Cikondo. Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Ya, benar yang mulia. Pendidikan S3 Hukum Bisnis. Benar yang mulia. Pekerjaan sebagai pegawai yaitu dosen di Universitas Indonesia. Benar yang mulia. Baik, saudari ahli, sebelum saudari memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saudari miliki, maka sebelumnya harus diambil sumpah terlebih dahulu. Bagaimana terjadi? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan kepada yang bersumpah untuk mengambil posisi sumpah dan hakim anggota dewan silakan mengambil sumpah. Di perkataan saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan pendapat-pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Silakan dulu. Baik, saudari ahli sudah diambil sumpah sesuai dengan keyakinannya atau sebelumnya, maka harus memberikan keterangan yang sesuai porsi atau sesuai dengan ilmu yang saudari miliki. Jadi jangan mengada-ada, sesuai dengan tupoksi yang saudari ahli miliki. Baik, langsung saja saudari jelaskan mengenai apa itu perseroan terbatas yang saudari ahli ketahui. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai perseroan terbatas di mana yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut dengan perseroan, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya yang terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham, kemudian direksi dan dewan dan dakwaan komisaris. Sudah ini. Baik, pada hakim anggota 1 apabila ada pertanyaan silakan. Jadi mengenai kewenangan direksi, apakah boleh untuk mengambil keputusan tanpa diketahui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris? Boleh yang mulia selama hal tersebut merupakan kepentingan dari perseroan tersebut dan dalam keadaan mendesak. Baik, kepada hakim anggota 2 apabila ada pertanyaan untuk ahli silakan. Jadi ya mulia, menurut pengetahuan saudari, kewenangan apa saja yang dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris? Direksi berwenang dan bertanggung jawab langsung penuh atas perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Kemudian kewenangan dari Dewan Komisaris sendiri yaitu melakukan pengawasan secara umum dan juga khusus. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk ahli? Ada yang mulia. Silakan. Menurut ahli, bagaimana mekanisme apabila mau menggunakan uang perusahaan? Maka hal tersebut sesuai dengan AD atau ART, maka dilakukan langsung oleh pihak dari keuangan perseroan tersebut. Cukup yang mulia. Baik, pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk ahli? Baik, saudari ahli, menurut pengetahuan saudari, apakah direksi dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa pengetahuan dari pihak komisaris? Berdasarkan yang saya ketahui bahwasannya hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan apabila terdapat keputusan yang mendesak dan juga tidak harus disepakati. Baik, terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk ahli? Cukup yang mulia. Baik, ahli, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih ahli atas keterangannya dalam persidangan kali ini. Silakan keluar ruang persidangan. Dan terdakwa silakan duduk di kursi semua. Setelah kita mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum dan keterangan ahli dari penasihat hukum terdakwa, maka sesuai hukum acara, selanjutnya yaitu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Bagaimana? Terdakwa sudah siap? Belum yang mulia. Butuh waktu berapa? 1 minggu 7 hari yang mulia. Bagaimana? Penuntut umum bisa disepakati 7 hari? Besar yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 7 hari pada terdakwa untuk mempersiapkan berkaitan dengan keterangan terdakwa yang akan disampaikan bahwa sidang minggu depan. Baik, panitera, sidang selanjutnya tanggal berapa? 7 hari ke depan? Tanggal 27 Oktober 2020. Baik, sidang
sidang akan ditunda sampai tanggal 27 Oktober 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan dari terdakwa kepada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-8. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda mendengarkan keterangan dari terdakwa dalam nomor perkara 07/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Selamat pada hari ini 27 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan redaksi sidang yang lalu bahwa sidang kali ini adalah berkaitan dengan keterangan terdakwa. Sudah siap? Terdakwa, apakah benar bahwa terdakwa melakukan kesepakatan sewa menyewa kereta dengan PT Guangzhou dengan jangka waktu 5 tahun? Benar yang mulia. Dengan memasarkan perjalanan dan kesepakatan kepada jalan manajer PT Nusa Sejahtera? Benar yang mulia. Apakah terdakwa mengetahui bahwa penandatangan tersebut dilakukan secara scanner atau email? Mengetahui yang mulia. Baik, pada hakim muda 1, apabila ada pertanyaan silakan. Ada yang mulia. Mengenai pembayaran biaya yang ada di dalam kesepakatan, apakah terdakwa sendiri yang mentransfer seluruh biaya tersebut? Benar yang mulia. Sebutkan biaya apa saja yang telah dikeluarkan oleh PT Nusa Sejahtera untuk kesepakatan sewa menyewa tersebut. Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar 14.400 US dollar dengan rinciannya 12 juta US dollar itu untuk membayar sewa kereta selama 5 tahun, kemudian 1.200.000 US dollar untuk membayar security deposit, kemudian ada tambahan 1.200.000 US dollar untuk membayar kekurangan kereta. Begitu yang mulia. Baik, kepada hakim Anda Tuan, apabila ada pertanyaan untuk terdakwa silakan. Ada yang mulia. Mengenai penambahan biaya, apakah ada surat perjanjian yang baru? Tidak yang mulia, hanya melalui obrolan saja. Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar terdakwa bahwa untuk kesepakatan penambahan biaya dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris? Benar yang mulia, karena saya melakukannya karena hal yang mendesak yang mulia. Lalu, apakah setelah mentransfer biaya tambahan, pihak PT Guangzhou melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan kereta? Belum. Cukup. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara terdakwa sudah memenuhi seluruh kewajibannya? Benar penasihat hukum, sebab saya menganggap apabila segera saya lakukan kewajiban saya, maka kereta akan segera datang dan bisa digunakan karena mendesak. Begitu. Adakah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa demi terpenuhinya hak yang dimiliki oleh PT Nusa Sejahtera? Saya sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali kepada PT Guangzhou dan pengadilan Cina memenangkan PT Nusa Sejahtera, namun tetap saja Mrs. Pamenia belum melakukan kewajibannya, belum mengirimkan kereta. Cukup yang mulia. Baik, terdakwa, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mulia, Silakan. bahwa saya selaku direktur telah berusaha untuk menjalankan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Segala kebijakan yang kami ambil atas dasar itikat baik demi perusahaan kami yang mulia. Cukup itu saja atau ada lagi? Cukup yang mulia. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan dari terdakwa, maka sesuai hukum acara selanjutnya yaitu tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutannya? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu kira-kira 7 hari untuk mempersiapkannya. 7 hari. Bagaimana? Panas hukum? Bisa disepakati 7 hari? Baik yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 7 hari pada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutannya. Paling tenang 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 3 November 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 3 November 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum kepada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda.
Sidang ke-9. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum dalam nomor perkara 07/2020/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 3 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk Keadilan, Surat Tuntutan nomor perkara 07/PID/SOS/TPK/2020/PN Jakarta Pusat. Jaksa menuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Rizal bin Slamet, tempat tanggal lahir Cepeda 10 Juni 1972. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, kerjaan kelas swasta, pendidikan S2, tempat tinggal Jalan Timbul, nomor 38 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 07/PID/SOS/TPK/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada hari Jumat dan pada persidangan tersebut kami telah membacakan surat dakwaan kami sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Rizal bin Slamet pada pertengahan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2013 bertempat di PT Nusa Sejahtera, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi publik Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa kerugian yang disebutkan oleh terdakwa sebesar $2.400.000 atau setara dengan 24 juta US dollar dengan rincian sebesar 1.200.000 sesuai kesepakatan awal. Kemudian PT Guanso meminta penambahan biaya sebesar 1.200.000 US dollar untuk penggandaan kereta melalui rekening PT Guanso dengan nomor transfer 00002316627. Yang selanjutnya, perbuatan terdakwa Rizal bin Slamet tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, bahwa terdakwa Rizal bin Slamet pada pertengahan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam waktu tahun 2013 bertempat di PT Nusa Sejahtera, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi publik Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara melawan hukum melakukan perbuatan perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Rizal bin Slamet dengan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Rizal bin Slamet selaku Direktur PT Nusa Sejahtera melakukan perjanjian peminjaman secara berkala atau leasing. Yang kedua, bahwa perjanjian itu dilanjutkan dengan pendatanganan lease agreement summary of term antara PT Nusa Sejahtera yang diwakilkan oleh Dina Sumari selaku General Manager Management of Trend atas kuasa dari Direktur Jaya Wirata bin Sudikromo dengan pihak PT Guanso yaitu Mamelia berdasarkan surat kuasa dari Rizal bin Slamet selaku Direktur nomor NS-001-3-5-ADM
465 DZ pada tanggal 15 Agustus 2013. Perbuatan terdakwa Rizal bin Selamat tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut diperoleh dari keterangan saksi-saksi. Petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi-saksi bahwa yang pertama, Miswa Melia sebagai Direktur PT Guangzhou lahir pada tanggal 4 Juni 1996, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Cina, agama Islam, pendidikan S2, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Kedua, bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sehingga saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga, saudara ataupun semenjak dengan terdakwa bahwa benar saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rizal bin Selamat. Yang kedua, dari pernyataan saksi yang kedua, saudari Indira Tri Inalita sebagai manajer Semarang 26 Januari 1983, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Malabar Selatan, RT 04 RW 17, Kecamatan Jepir, Surakarta, Jawa Tengah, pekerjaan manajer PT Nusa Sejahtera Kebangsaan Warga Negara Indonesia, pendidikan S2, di depan persidangan bawah sumpah pada poinnya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi tidak memiliki hubungan keluarga. Yang kedua, saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Saksi merupakan lulusan strata 2 dan tercatat sebagai karyawan. Pada tanggal 25 September 2013, saksi mendapatkan surat kuasa dari terdakwa. Yang keempat, bahwa benar biaya yang harus dikeluarkan PT Nusa Sejahtera sebesar 12 US dollar guna melakukan pinjaman kereta dalam jangka 5 tahun. Yang ketiga, bahwa benar dan kesepakatan tersebut untuk masing-masing kereta pembayarannya dilakukan secara tunai tanpa melalui LC ke rekening perusahaan PT Guangzhou. Atas keterangan saksi yang ketiga yang disampaikan oleh saudari saksi Nabila Metrisia Putri Sanjaya ME, bendahara atau bagian keuangan PT Nusa Sejahtera, lahir pada tanggal 26 Januari 1970, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Selamat, RT 05 RW 03, Kelurahan Mereka, Kecamatan Cianjur, Kebangsaan Warga Negara Indonesia, pekerjaan bendahara atau pengelola keuangan PT Nusa Sejahtera. Pendidikan strata 2. Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, bahwa benar saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Yang selanjutnya, bahwa benar saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Yang selanjutnya, benar bahwa benar saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa. Yang selanjutnya, bahwa benar saksi diminta uang sebesar 12 juta US dollar untuk peminjaman kereta dari PT Guangzhou. Yang selanjutnya, bahwa benar saksi memberikan uang sebesar 12 juta US dollar dengan bukti kwitansi yang terlampir. Yang selanjutnya, bahwa benar saksi mengeluarkan uang sebesar 1.200 US dollar untuk security deposit secara tunai. Dan selanjutnya, bahwa benar saksi dimintai biaya tambahan lagi untuk security deposit sebesar 1.200 US dollar dengan kwitansi terlampir. Yang selanjutnya disampaikan oleh saksi ahli saudari Dr. Laila Matul Latifah MH, lahir pada tanggal 4 Maret 1998, umur 56, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Muda nomor 123 RT 01 RW 04, Kecamatan Ciponda, Tangerang, Banten. Pekerjaan dosen di UI Kebangsaan Indonesia, pendidikan S3 Hukum Bisnis. Di dalam sebuah persidangan, saudari saksi menerangkan bahwasannya bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan jasmani, bahwa benar ahli telah disumpah menurut agama. Yang selanjutnya, bahwa benar ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Yang selanjutnya, bahwa benar ahli mengetahui diperiksa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Bahwa benar ahli merupakan lulusan strata 3 dan merupakan tenaga pengajar. Bahwa benar ahli didatangkan untuk memberikan keterangan terkait dengan keahliannya mengenai perseroan terbatas. Bahwa benar ahli menerangkan bahwa perseroan terbatas yang maksudnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal berdasar yang seluruhnya terbagi dan dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Pasal 1 Ayat 1 serta peraturan pelaksanaannya. Izin yang mulia mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, saya akan melanjutkan
tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa. Pertama, keterangan terdakwa yaitu atas nama Rizal bin Slamet pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Rizal bin Slamet lahir di Cipondoh 10 Juni 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat yaitu Jalan Timbul nomor 36 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur PT Nusa Sejahtera, kebangsaan Indonesia, pendidikan S2, menerangkan bahwa sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut, yaitu benar bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa. Terus benar terdakwa sewaktu diperiksa sebelumnya belum pernah berurusan dengan tindakan melawan hukum ataupun dihukum. Terus benar terdakwa sewaktu diperiksa oleh penyidik, terdakwa didampingi langsung oleh penasihat hukumnya. Bahwa benar terdakwa mengerti alasan dilakukannya persidangan atas perkara pidana yang dilakukan terhadap PT Nusa Sejahtera yang mengakibatkan kerugian dalam keuangan. Benar terdakwa kenal dengan saksi bernama Mrs. Pamelia dan Indira, mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap kasus ini. Bahwa benar terdakwa merupakan direktur di PT Nusa Sejahtera yang beroperasi dalam bidang transportasi umum di bawah naungan BUMN. Kemudian saya akan membacakan mengenai barang bukti. Dalam perkara ini, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat perintah penyitaan yaitu nomor Pol SP Sita B garing 123 garing K garing 2005 garing Serse tanggal 27 Desember 2015 telah disita dari terdakwa Rizal bin Slamet barang bukti berupa buku rekening Rizal bin Slamet. Kemudian yang kedua, dengan surat perintah penyitaan nomor Pol SP Sita B garing 124 garing K garing 2005 garing Serse tanggal 27 Desember 2015 telah disita dari terdakwa Rizal bin Slamet barang bukti berupa handphone. Yang ketiga, dengan surat perintah penyitaan nomor Pol SP Sita B garing 135 garing K garing 2015 garing Serse tanggal 28 Desember 2015 telah disita dari bendahara barang bukti berupa surat kwitansi pembayaran ke PT Guangzhou. Kemudian saya akan membacakan mengenai petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat petunjuk sebagai berikut. Bahwa terdakwa Rizal bin Slamet mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yaitu Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kemudian bahwa berdasarkan uraian di atas juga maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu menurut hukum. Kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kemudian bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau ada padanya kareta jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Kemudian bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh jaksa selanjutnya. Izin melanjutkan. Berdasarkan uraian dimaksud kami, jaksa penuntut umum, dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rizal bin Slamet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal I ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Kemudian menyatakan barang bukti, dokumen atau surat-surat berupa telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Demikian, tuntutan pidana ini dibuat dan diserahkan di depan persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020. Jakarta Pusat, 20 Oktober 2020, penuntut umum Muhammad Irfan Baharudin SHMH, Jaksa Muda Pratama. Latifah Khairunisa Nur Aini SHMH, Jaksa Muda Pratama. Nurul Arifah SHMH, Ajun Jaksa. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa paham dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Paham yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada perbaikan atau tambahan mengenai tuntutannya? Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Iya yang mulia. Butuh waktu berapa? 1 minggu. Bagaimana? Penuntut umum bisa disepakati 1 minggu? Baik yang mulia. Baik, kami akan memberikan waktu 1 minggu pada penasihat hukum terdakwa untuk membesarkan pledoinya. Dan panitra, tujuh hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 10 November 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 10 November 2020 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-10. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak penasihat hukum terdakwa dengan nomor perkara 07-TPK-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 10 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Siap yang mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaan atau pledoinya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Siap. Di sini saya akan membacakan nota pembelaan pledoi. Nota pembelaan pledoi dalam perkara tindak pidana korupsi nomor register perkara 07-TPK-2020-PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Rizal bin Slamet kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Korupsi perkara nomor 7-TPK-2020-PN Jakarta Pusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat. Dengan hormat, bersama surat pledoi ini kami tim penasihat hukum atas nama terdakwa Rizal bin Slamet sebelumnya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dan bentuk pencerahan hati nurani kita untuk senantiasa memiliki semangat dan komitmen yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan sebagai bentuk manifestasi dan ketundukan kita kepadanya. Karena atas segala karunia dan nikmatnya, maka pada hari ini kita semua dapat mengembangkan tugas yang mulia untuk terlibat secara langsung dalam upaya penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan sekaligus membumikan nilai kebenaran yang hakiki. Kami tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara nomor 07-TPK-2020-PN Jakarta Pusat atas nama lengkap Rizal bin Slamet, tempat tanggal lahir Cipedak, umur dan tanggal lahir
48 tahun, 10 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Timbul nomor 38 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Nusa Sejahtera, pendidikan S2 atau Magister Ekonomi. Dengan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, khususnya kepada pihak majelis hakim pemeriksa perkara ini yang penuh kearifan di dalam melihat hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya. Di samping itu, dengan penuh kebijaksanaan dalam menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak-hak terdakwanya yang secara hukum harus kita akui dan ditempatkan sebagai seorang yang tidak bersalah dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan memiliki kedudukan yang sama sederajat di hadapan hukum atau equality before the law. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang berbahagia, bahwa keberadaan KUHP bertujuan agar masyarakat menghayati dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta ketertiban hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, fakta-fakta hukum di dalam persidangan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang berbahagia. Untuk dapat menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka dalam pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga kita dapat memenuhi kebenaran material dalam perkara pidana ini. Dan kami tim penasihat hukum terdakwa berharap majelis hakim akan berhati bening dan berpikiran sejuk sehingga dapat menilai masalahnya dengan objektif. Kami penasihat hukum tak ingin mencatat kembali semua keterangan saksi-saksi tersebut secara rinci, karena kami percaya telah dicatat secara lengkap oleh panitera dan perkara ini. Kami hanya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dan apabila kami hubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan dalam sidang pengadilan. Yang pertama telah dibacakan keterangan saksi. Pertama, saksi dari Miss Pamelia Angrini, yaitu seorang direktur PT Guangzhou, lahir pada tanggal 4 Juni 1966, berumur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan kebangsaan Cina, beragama Islam, pendidikan S2, menerangkan mengenai kesepakatan yang ada di dalam perjanjian Lease Agreement Summary of Terms atau LASOT. Di bawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut telah dibacakan. Yang kedua, saksi dari Indira Tri Inalisa, yaitu seorang bendahara atau bagian keuangan PT Nusa Sejahtera, lahir pada tanggal 26 Januari 1970, berumur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, alamat di Jalan Selamat RT 5 RW 3 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan bendahara atau pengelola keuangan PT Nusa Sejahtera, pendidikan S2. Menerangkan mengenai pencairan dana dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh terdakwa yang berkaitan dengan perjanjian Lease Agreement Summary of Terms di bawah sumpah pada pokoknya antara lain sebagai berikut telah dibacakan. Yang ketiga, dari Nabila Maitrisia Putri Sanjaya sebagai manajer, lahir di Semarang 26 Januari 1983, berumur 37 tahun,
jenis kelamin perempuan, beragama Islam, alamat di Jalan Malabar Selatan, RT 4, RW 17, Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Pekerjaan manajer di PT Nusa Sejahtera, Kebangsaan Indonesia, pendidikan S2, menerangkan mengenai penandatanganan perjanjian lease agreement summary of term di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut telah dibacakan. Selanjutnya dari Laila Latifah, lahir pada tanggal 4 Maret 1958, berumur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, beralamat di Jalan Pemuda nomor 123, RT 1, RW 4, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Pekerjaan sebagai dosen, kebangsaan Indonesia, berpendidikan S3. Menerangkan mengenai ketentuan-ketentuan perseroan terbatas yang berkaitan dengan perkara dalam persidangan. Di bawah ini sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut telah dibacakan. Keterangan terdakwa Rizal, Magister Ekonomi, lahir di Cipedak 10 Juni 1972, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, alamat di Jalan Timbul nomor 38, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia. Pekerjaan Direktur PT Nusa Sejahtera, berkebangsaan Indonesia, pendidikan S2. Menerangkan mengenai kronologi dimulai dari perjanjian lease agreement summary of term sampai upaya pengembalian dana yang masih dibawa oleh CEO PT Guangzhou. Selanjutnya barang bukti. Dalam perkara ini, barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa telah dibacakan. Analisis yuridis. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami penasihat hukum dari terdakwa Rizal bin Slamet akan menguraikan analisis yuridis yang telah didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana telah diuraikan jaksa penuntut umum pada surat dakwanya pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor register perkara 07/Pitsus/TPK/2020/PN Jakarta Pusat, yang mana terdakwa telah dituntut tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama, pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang. Yang kedua, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan. Yang keempat, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal-hal yang meringankan majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang berbahagia. Adapun yang meringankan terdakwa adalah pertama, selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan sopan. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut dan menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Kesimpulan, majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang berbahagia. Berdasarkan uraian di atas, menurut kami selaku penasihat hukum terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai yang didakwakan penuntut umum dengan dakwaan pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selaku penasihat hukum terdakwa, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Demikian pledoi ini kami buat dan sampaikan atas perhatian dan terkabulnya kami ucapkan terima kasih. Jagakarsa 27 Oktober 2020. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Rizal bin Slamet, Mukhlisin SH, Rizal Karim Prasetyo SH. Baik, apakah penuntut umum paham dengan pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Paham Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada tambahan atau perbaikan mengenai pledoi? Cukup Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah ingin mengajukan tanggapan berkaitan dengan pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum? Tidak Yang Mulia. Kami tetap pada tuntutan. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan jawaban berkaitan dengan pledoi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka acara selanjutnya yaitu putusan dari majelis hakim. Kami majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah berkaitan dengan putusan dari perkara ini. Baik, panitera, tujuh hari ke depan nomor berapa? Tanggal 17 November 2020 Yang Mulia. Baik, sidang akan kami tunda sampai tanggal 17 November 2020 dengan agenda putusan akhir oleh majelis hakim. Dimohon pada penuntut umum agar tetap menahan terdakwa dan pada saat sidang selanjutnya dihadirkan dalam keadaan bebas. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang ke-11. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim dalam perkara 07/P/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizal bin Slamet pada hari ini 17 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, sesuai dengan redaksi minggu yang lalu bahwa sidang kali ini adalah putusan akhir oleh majelis hakim. Dimohon pada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa untuk mendengarkan secara seksama berkaitan dengan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Silakan. Putusan nomor 7 Pitsus TPK garing 2020/PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Rizal bin Slamet, tempat lahir Cipedak, umur 48 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Timbul nomor 38 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan wira swasta atau direktur PT Nusa Sejahtera atau perusahaan BUMN. Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, telah dibacakan. Perbuatan terdakwa Rizal bin Slamet sebagaimana tersebut di atas diatur dalam diancam pidana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 Junto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau dakwaan kedua telah dibacakan. Perbuatan terdakwa Rizal bin Slamet tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan obscur liber atau dakwaan kabur telah dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan dinyatakan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga surat dakwaan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa telah dibacakan di persidangan sebelumnya. Selanjutnya, Hakim Anggota 2 menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut telah dibacakan. Menimbang setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut telah dibacakan. Menimbang untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena bentuk dakwaan adalah subsidiaritas, maka akan kami sampaikan terlebih dahulu dakwaan dari pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan unsur-unsur yang berikut. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kelima, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang setelah membaca tuntutan jaksa penuntut umum dan melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kami selaku penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan dakwaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan. Yang keempat, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini dapat menunjukkan mengenai perilaku dari tindak pidana korupsi seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa mengenai penjelasan unsur tersebut terdakwa memang dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Namun pada kalimat terakhir dalam penjelasan ini ada pengecualian. Apabila undang-undang menentukan lain, didukung dengan pernyataan keterangan ahli bahwa terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk bertindak dengan atas nama perseroan, sehingga dalam hal ini unsur setiap orang adalah tidak terbukti. Yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perkataan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa. Bahwa mengenai penjelasan unsur ini, terdakwa tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dikarenakan terdakwa sekedar menunaikan kewajibannya dalam kesepakatan agar PT Guangzhou juga segera mengirimkan kereta yang menjadi objek dalam kesepakatan. Didukung dengan pernyataan saksi Mrs. Pamelia bahwa terdakwa sudah mengirimkan dana ke rekening Mrs. Pamelia guna untuk pembayaran sewa kereta, sehingga dalam hal ini unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti. Yang ketiga, perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan korupsi yang pada hakikatnya diterapkan kepada pejabat atau pegawai negeri yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jika melihat perluasan pengertian pegawai negeri sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa mengenai penjelasan unsur ini, terdakwa tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, dikarenakan terdakwa pada saat itu menganggap bahwa pada saat itu perseroan dalam keadaan genting yang mengharuskan terdakwa mengambil keputusan secepatnya. Didukung dengan pernyataan saksi Indira Tri Inalisa bahwa pada saat itu PT Nusa Sejahtera memang dalam keadaan membutuhkan armada kereta dengan waktu secepatnya. Kemudian didukung dengan pernyataan keterangan ahli bahwa terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk bertindak dengan atas nama perseroan, sehingga dalam hal ini unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti. Yang keempat, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Bahwa mengenai penjelasan unsur ini, terdakwa tidak memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Didukung dengan pernyataan saksi Mrs. Pamelia yang mengatakan bahwa terdakwa sudah mengupayakan dengan cara menggugat PT Guangzhou ke pengadilan Cina.
yang pada keputusan pengadilan mengabulkan gugatan terdakwa agar PT Guangzhou mengembalikan dana yang digunakan secara pribadi oleh CEO PT Guangzhou, sehingga dalam hal ini unsur merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara adalah tidak terbukti. Menimbang bahwa atas nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa, penuntut umum tetap pada tuntutannya. Menimbang bahwa akibat perbuatan dan kelalaian terdakwa selaku Direktur PT Nusa Sejahtera yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penyewaan tersebut serta melakukan kesepakatan dengan menyetujui penambahan biaya sewa tersebut mengakibatkan berkurangnya uang negara tidak sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jerah bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat. Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut di atas. Maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pendidikan dan pembelajaran agar terdakwa selamat dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah terdakwa menjalani hukuman. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. 2. Terdakwa lalai atas jabatannya. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatan, terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili. Dalam pokok perkara: 1. Menyatakan terdakwa Rizal bin Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menyatakan terdakwa Rizal bin Selamat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan dan membayar denda sebanyak 80 juta rupiah. Apabila tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti pidana kurungan selama 5 bulan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 12 miliar rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan didenda. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan selanjutnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan barang bukti telah dibacakan. 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis tanggal 17 November 2020 oleh Irwan Nugroho SHMH selaku Hakim Ketua, Puri Rismianti SHMH dan Azizah Nur Hafizah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Iran Melda Damianti SH selaku Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dari dampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa silakan duduk. Hakim Ketua Irwan Nugroho telah ditandatangani. Hakim anggota Puri Rismayanti telah ditandatangani. Hakim anggota Azizah Nur Hafizah telah ditandatangani. Panitera Iran Melda Damianti telah ditandatangani. Baik, berkaitan dengan putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, apakah penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum paham dengan putusan yang telah dibacakan? Baik, dalam hal ini terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum diberi hak untuk menerima putusan atau pikir-pikir terlebih dahulu atau berhak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 7 hari. Apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak melakukan upaya hukum, maka secara hukum dianggap telah menerima putusan tersebut. Bagaimana? Pikir-pikir yang mulia. Baik, pikir-pikir terlebih dahulu.
Iya. Iya yang mulia. Baik, sidang dengan nomor perkara 07/PSU/TK/2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini dinyatakan telah selesai dan ditutup.